Hi viewers, welcome to our English special program at TVA, TV Edukasi. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua dan bagaimana kabarnya kalian semua. I hope everybody is fine. Pemirsa, seperti kalian ketahui, khususnya siswa-siswa SMK, seperti kalian ketahui bahwa di depan kalian ini sudah menunggu satu ujian besar. Tahu dong ujiannya namanya apa? Ya, that's right, ujian nasional. Dan ingat bahwa bahasa Inggris adalah salah satu mata ajaran yang diujikan dalam ujian nasional tersebut. Nah, what about your preparation? Bagaimana persiapan kalian? Mudah-mudahan semuanya sekarang sudah buka-buka buku, ya kan? Sudah menanya-nanya sama gurunya, apa sih kira-kira soalnya, seperti apa, dan segala macam. Alright, I'm Fahmi Sofyan. I will accompany you for about 1 hour. Ya, kita akan berbicara sejenak tentang bahasa Inggris, dan hari ini kita akan berbicara tentang talking about plans and activities. Kita akan bicara tentang rencana dan kegiatan kalian. Saya senang sekali karena hari ini saya ditemani oleh Bapak Asep Taufik Hidayat dari SMK Negeri 56. Saya perkenalkan dulu ya beliau kepada kalian. Pak Asep, bagaimana kabarnya? How are you today, Pak Asep? Fine, Pak Fahmi. Yeah, What about you? Ya, not too bad. Not Life is too still bad. going on. Okay. Kira-kira semuanya masih Yeah. lancar ya. Anak-anak di mana ya di SMK Negeri 56 bagaimana nih keadaan sehat-sehat mereka saja. itu semua sekarang? Mereka sedang mengadakan persiapan untuk ujian nasional, Pak Fahmi. Oh, Bapak sudah apa sih kira-kira yang Bapak lakukan? Kita sudah mulai memberikan semacam pendalaman materi Oh, kalau di you itu, have ya. done it, Karena ya? di SMK kan pelajaran lain itu sudah selesai uji kompetensi, jadi semua diganti dengan mata ujian yang akan diujikan di ujian nasional nanti. Oke ya. What are we going to talk about today, Pak? Apa yang akan kita bahas Oke, hari ini? untuk pembahasan kali ini, we are talking about the future plans and activities. Ya. Jadi mungkin ini ya. Mengenai rencana untuk masa depan kita gitu, Pak Fahmi. Jadi kalau kita ingin menyatakan suatu perbuatan yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang, gitu ya. Iya. Ya, kita. Jadi mungkin ini perlu ya untuk ke sehari-hari apa sih rencana kita gitu Pak Asep ya. Iya, betul. Ya. Jadi pemirsa seperti Pak Asep tadi katakan, topik kita kali ini adalah talking about plans and activities ya. Kalian simak ya. Kalian sediakan bukunya, bolpennya atau apa saja yang bisa kalian gunakan untuk lebih mengerti pelajaran kita kali ini. Oke. Ya, Pak Asep silakan. Oke, materi yang kita bicarakan adalah talking about plans and activities ya. Jadi seperti biasa ya Pak Fahmi, sebelum kita berlanjut kepada dialog, ya berlanjut kepada materi, kita akan berdialog dulu Pak Fahmi. Oh, oke. Ya, jadi di sini ada dialog ya. Study each of the dialogues below, gitu ya. Kita akan mempelajari dialog berikut. Oke, di sini ada dialog antara A and B. Pak Fahmi jadi apa nih? Yang A kali ya? Wah, atau saya ditunjuk Bapak apa aja lah. apa boleh. aja? Saya Atau A. ya, oke. Oke. Silakan Pak Fahmi. Alright, saya baca ya Bapak ya. Ya. What is all this paint for? Are you going to paint your house? No, we are going to paint my mother's house. Where is? Oh, sorry, hanya ini. Iya. Oke. Oke, sini ada dialog di sini yang kita garis bawahi adalah are you going to dan we are going to. Nah, di sini kita terjemahkan dulu ya Pak Fahmi ya. What is all this paint for? Ya, jadi cat-cat ini untuk apa gitu ya? Untuk apa cat ini? Atau mungkin disingkat what for gitu ya Pak ya. Oke, Ya. what for? Are you going to paint your house? Gitu. Apakah kamu ingin mengecat rumahmu? No, we are going to paint my mother's house. Tidak, kami akan mengecat rumah ibu saya gitu ya. Di sini ada ungkapan untuk menyatakan rencana. Kita pergunakan di sini are you going to. Oke. Atau we are going to. Oke. Oke, kita lanjut ke dialog berikut. Oh, yang kedua mungkin Yang Bapak kedua, ya. ada dialog Oke. kedua. Silakan Bapak di sebentar viewers ya. Oke. Ya, mohon ditampilkan. Where is the fruits? Oke, Pak Fahmi jadi B-nya. Oh, aku B. Iya. Sorry. In the refrigerator on the middle shelf. I've looked there but I didn't find them. I will find them for you. Ya, di sini yang kita garis bawahi adalah bentuk future dengan will, ya. Oh.
Oke. Bapak tadi bicara tentang are going to, kemudian di sini will lain ya Pak ya? Mungkin apa ya? Ya, di sini kita sedikit melihat perbedaan antara going dan will. Bapak Going mohon to. maaf bisa diterjemahkan dulu mungkin Oke. Where kata-kata is ya. the fruits ya? Di mana buah-buahan itu? In the refrigerator katanya kan. Ya, ada di lemari es, on the middle shelf. I've looked there but I didn't find them. Ya, I've looked there, saya sudah ngeliat tapi saya tidak menemukannya gitu. Hmm. Oke, Kemudian? I will find them for you gitu ya. Saya akan mencarikannya untukmu gitu ya. Nah, di sini terlihat kalau kita lihat perbedaan going dengan will ya Pak Fahmi ya. Oh Bapak akan menerangkan itu ya Pak ya? Oke. Silakan. Be going to is used when we have already decided to do something. Ya, be going to is used when we have already decided to do something. Jadi going to ini digunakan ketika kita telah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Jadi suatu hal yang kita telah rencanakan ya Pak Fahmi. Oke, sedangkan will ya di sini diterangkan will is used when we decide to do something and the time of speaking. Ya. Will is used when we decide to do something and the time of speaking. Jadi will di sini digunakan ketika kita ingin melakukan sesuatu pada saat kita berbicara. Jadi semacam spontan gitu Pak Fahmi gitu ya. ya. Jadi kalau kita spontan kita menggunakan will, kalau sesuatu yang sudah kita rencanakan biasanya kita menggunakan dengan be going to. Tapi mungkin dalam percakapan saya agak rancu kadang-kadang anak-anak itu ya Pak ya. Terkadang memang agak rancu gitu ya. Ya, jadi mungkin saya bisa ambil kesimpulan sementara bahwa be going to tadi Pak Asep bilang masih ingat ya? Oke, dengan rencana Pak Asep ya? Iya, dengan Ya, rencana. jadi kalau kalian punya rencana, kalian dengan direncanakan, kalian menggunakan be going to ya. Sedangkan kalau kalian tidak merencanakan, kalian mengatakan dengan will. Tadi Pak Asep katakan ingat ya? Nah, will you come to my house itu spontan saja. Ya Pak Asep silakan dilanjutkan. Contohnya Kita mungkin. lihat contoh-contoh soal ya. Examples. Oke, ini contoh pertama. Jack will finish his work tomorrow. Jack will finish his work tomorrow. Jadi memang kadang-kadang kita nggak bisa bedakan ya be going to dengan will ya. Iya. Sebab itu tergantung kapan dia merencanakan atau kapan dia mau langsung mengatakan itu ya. Ya, tapi kita bisa membedakan di sini dengan pola kalimat saja ya Pak Fahmi ya. Iya, oh Jack gitu ya. will finish his work tomorrow. Atau ada contoh kedua, Pak Fahmi mau Oh, dibacakan? saya diminta membacakan. Iya. Oke. Anna will not be here next week. Iya. Nah, di sini adalah contoh bentuk kalimat negatif. Oh, karena ya. ada not-nya itu ya, Pak Ya, ya? karena ada not-nya di sini. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat negatif, kita tambahkan not setelah will di sini. Itu harus, Pak, atau bagaimana? Iya, kalau kita untuk membuat kalimat negatif atau tidak mesti dengan not. Kalau misalkan kita buat kalimat negatif dengan never kan tidak perlu not ya. Oh, jadi kalau sudah Oke. never tidak usah pakai not lagi ya? usah Tidak pakai boleh. never itu sudah negatif. Ya, sedangkan di sini untuk membuat kalimat negatif dengan not kita letakkan not setelah will ya. Oke. Anna won't be here next week. Nah, ini kan untuk kalimat apa lagi? Ya. Won't di sini. Ya. Jadi won't ini adalah bentuk singkatan dari will not. Ya, jadi will not kalau kita singkat menjadi won't. Anna won't be here next week. Ya. Apakah sama itu, Pak? Will not sama won't itu apakah persis sama, Pak? Ya, artinya tidak akan di sini ya, sama dia. Cuman di sini bentuk singkatan. Kalau di sini kita butuh kalimat yang panjangnya. Anna will not be here next week. Oke. Nah, sekarang Pak Fahmi baca yang ini nih. Oke. Will you come to my house tonight? Oke, will you come to my house tonight? Ya, nah di sini bentuk kalimat tanya Pak Fahmi. Ini bentuk kalimat tanya. Ya, will di sini mendahului subjek. Itu kata kerja bantu will-nya mendahului subjek. Will you come? Ya, maukah kamu datang ke rumahmu nanti malam? Will you come to my house? Maukah kamu datang ke rumahku nanti malam? Gitu ya. Ya. Oke. Berikutnya, Bapak, mungkin contoh soal berikutnya. What will you do this month? Ya, what will you do this month? Ya, di sini pertanyaan dengan menggunakan WH question. Di sini. Ada what. Ya, what will you do this month? Ya, jadi kalau kita menggunakan bentuk kata tanya dengan seperti ini, kita letakkan di depan setelah sebelum will. What will you do this month?
Jadi tidak boleh mengatakan what you will do, apakah boleh Pak seperti itu? What you will do This month. bisa saja kalau kita, tapi itu bukan bertanya gitu. Itu hanya suatu Ungkapan kali ya. iya, Jadi harus kalimat ya, clause ya. gitu ya. Misalkan kalau kita menyatakan do you know what you will do? Do you know what you will do? Gitu. Iya. Jadi mohon maaf Pak, diulang sekali lagi Pak, bagaimana mungkin masih ada yang bingung ya Pak ya penggunaan positif, negatif dengan questionnya itu Pak, penggunaan will-nya itu Pak. Oke, examples ya. Jack will finish his work tomorrow. Ini bentuk positif dengan menggunakan will. Anna will not be here next week. Ya, kalau kita membuat kalimat negatif, kita tinggal menambahkan not setelah kata kerja bantu will di sini. Oke. Dan Anna won't be here next week. Ini merupakan bentuk singkatan dari will not. Ya. Will you come to my house tonight? Nah, ini bentuk kalimat tanya, interrogative. Will you come to my house tonight? Kemudian ada bentuk kata tanya lain yang menggunakan WH question what. What will you do this month? Ya. What will you do this month? Ya, jadi saya bikin kesimpulan sebentar Pak, saya boleh ya? Boleh. Ya, jadi ingat ya viewers, jadi bahwa apa namanya kalau will ya misalnya you will study. Kalau negatifnya tadi Pak Asep katakan bagaimana? You will not study. And then will you study? Nah, kemudian kalau pakai what apa tadi? What will you What do? will you do this month? Ya, what will you do after this? Masih sama kita dong tentunya ya. Stay tune with us ya. Silakan Pak Asep. Kita lanjutkan. Okay. They, we, I, you, the student, he, she, it, Farla. Ini adalah subjek yang kita pergunakan, ya. Kemudian diikuti dengan kata kerja will, kata kerja bantu will, dan kata kerja bentuk pertama, ya, bentuk present, ya. Nah, di sini they, misalkan contohnya, they will study, we will listen, I will read, dan sebagainya, ya. Jadi semua sama Pak ya di sini ya. Iya. Walaupun he will tidak he will study ya Pak ya. Iya, di sini semua sama penggunaan subjek ya, sama menggunakan will semua. Iya. Ya, kalau dalam bentuk present kan ada perbedaan ya Pak Fahmi ya, bentuknya ya, ada yang pakai s, ada yang tidak gitu ya. Ya, jadi viewers dari bagian itu mungkin kalian bisa lihat bahwa semuanya itu sama ya. Jadi he juga he will study ya. Oke, Pak Asep tadi Pak Asep menyentuh tentang be going to. Mohon bisa dipindahkan atau mungkin bisa dijelaskan? Oke. Ya. Be going to ya. Seperti tadi yang sudah kita terangkan adalah kalau be going to itu kita menyatakan sesuatu dengan rencana ya Pak Fahmi ya. Nah, di sini ada contoh-contoh kalimat. Ya, for example, Jack is going to finish his work tomorrow. Ya. Jack is going to finish his work tomorrow. Ya. Jack akan menyelesaikan pekerjaannya besok. Jadi Jack di sini telah merencanakan gitu ya. Dia berencana untuk menyelesaikan pekerjaannya besok. Contoh kalimat negatif ada Bapak? Oke, nah coba sekarang Pak Fahmi bisa yang baca ini. We are not going to a party tonight. Ya, we are not going to a party tonight. Ya. Dalam kalimat ini berbentuk negatif ya. Untuk kalimat negatif ya, kita menambahkan not setelah to be di sini Pak Fahmi. Iya. Setelah to be, we are not going to a party tonight. Oke. Oke. Contoh kalimat tanya ada Pak? Ada, misalkan begini. Are you going to visit your uncle next month? Ya. Are you going to visit your uncle next month? Ya. Untuk kalimat tanya, interrogatif, ya, di sini to be-nya mendahului subjek, ya. Are you? Ya. Jadi kalau tadi di sini misalkan we are menjadi are we, ya. Kalau di sini Jack is menjadi is Jack gitu ya. Kalau you are menjadi are you. Iya. Are you going to visit your uncle next month? Iya. Ya. Kalau menggunakan seperti what seperti itu bagaimana Pak? Kalau menggunakan punya kalimat contoh? itu ada contohnya what ya di situ. What are we going to have for lunch ya? What are we going to have for lunch? Itu tinggal kita tambahkan what di depan kalimat tanya. Oke ya. Jadi seperti itu ya viewers ya. Jadi apa namanya Jack is going to study, Jack is not going to study, is Jack going to study ya. Bapak mohon dijelaskan mungkin dalam bentuk tabel atau apa bisa di ya. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. They are going to ya. They are going to.
We are going to. Kalau di sini I. Nah, di sini I itu di sini I di situ harusnya pakai M ya di sini ya, ada kurang ya. I am going to, dia tidak are ya. You are going to, the students are going to. Jadi khusus I di sini I ini berbeda ya, to be-nya M ya. Tidak tertulis di sini. Kemudian he is going to ya. She is going to, it is going to, and Farla is going to. Ya. Nah, kata kerja yang kita pergunakan sama ya, tetap kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, study, listen, read, write, and come ya, dan Jadi lain-lain. walaupun he tidak boleh he's going to studies ya Bapak ya. Tidak boleh ya, he is. Sebab dia sudah ada di sini kan, to be is, he is going to study. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, viewers, jadi Anda bisa lihat ya bahwa penggunaannya he is going to study, tapi he will study, seperti itu ya. Nah, sudah kita membahas perbedaan antara be going to ya dengan will, apa ya Pak yang akan kita bahas? Ini Pak, kan kalau nggak salah apa sih present continuous itu ya Bapak akan terangkan bisa Oh nggak? iya, bentuk present continuous. Jadi bentuk present continuous itu juga penggunaan future tense ya, kita bisa menggunakan bentuk present continuous tense. Bisa ya Pak Bisa ya. juga. Mohon Bapak dijelaskan mungkin sesudah ini bisa diperlihatkan di apa namanya kepada pemirsa kita di rumah atau di sekolah. Oke. Nah, Oke, we can also use the present continuous tense ya. Jadi seperti apa bentuk present continuous tense ya? Bentuk present continuous tense itu kan dengan be plus ing form ya. Ing form, kata kerja yang ditambahkan ing. ya, ya. Oke. Jadi di sini bisa menggunakan present continuous tense. Iya. Contohnya mungkin ada Bapak. Oke, contohnya example. My garage look dirty. I'm cleaning. Contohnya, my garage look dirty. I'm cleaning. Contoh yang lain mungkin ada Sorry. Bapak. Di sini ada kalimatnya kurang ini. My garage looks dirty. I'm cleaning it next Sunday. Oke, Ya. ya. Contoh yang lain mungkin satu lagi Pak untuk membuat mereka lebih Oke, mengerti. contoh berikutnya. We feel tired of work. We are going on holiday next week. Ya. We feel tired of work. We are going on holiday next week. Oh, oke ya. Nah, jadi di situ bisa terlihat ya viewers bahwa Anda bisa lihat di monitornya bahwa I'm cleaning it. Boleh ya ternyata Pak ya. Next Boleh, iya. Sunday gitu ya. Kemudian we are going on holiday next week ya. Mohon Bapak bisa diperlihatkan di mouse-nya supaya lebih jelas kepada pemirsa kita di rumah atau di sekolah. Nah, yang mana tuh I'm Ya, cleaning di tadi sini. ya kalau nggak salah. My garage look dirty. My garage looks dirty. I'm cleaning it next Sunday. I'm cleaning it next Sunday. Ya. Jadi bisa bentuk present continuous ini kita buat dalam kalimat future. Ya. Contoh yang kedua mungkin Bapak bisa perlihatkan We dengan feel, mouse-nya. we feel tired of work. Oke. We feel tired of work. Kami merasa lelah bekerja. We are going on holiday next week. Ya. We are going on holiday next week. Ya. Ya, oke. Ya, sangat menarik bukan pemirsa bahwa ternyata present continuous itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan suatu hal di masa lampau ya. What are you Masa going to depan. do after this? Ya, stay tune with us. Ya, kita jeda sejenak sekarang. Alright viewers, thank you for still being with us. TV Edukasi kita akan lanjutkan karena topik ini sangat menarik dan sangat berguna bagi kalian ya. Bicara mengenai talking about plans and activities ya, sangat berguna ya. Saya minta tolong Pak Asep untuk melanjutkan ya. Alright Pak Asep, tadi kita sudah bahas tentang terakhir apa ya, tentang present continuous ya Pak ya. Present continuous yang bisa bisa diulang digunakan. sedikit. Ya, present continuous dalam hal ini bisa juga digunakan untuk bentuk future gitu Ya, Pak jadi Fahmi. itu mungkin yang perlu diingat ya viewers Oke. bahwa present continuous itu bisa digunakan untuk menunjukkan waktu yang akan datang ya. Tapi mungkin para siswa sudah mengenal kan bentuk present continuous kan? Ya. Ya. Mungkin topik yang lain apa yang akan kita bahas sekarang Oke, Pak? Untuk kalau gitu future ini? kita berlanjut ke bentuk shall, the Alright. using of shall. Alright. Ya.
Terkadang kan kita suka mendengar orang mengatakan I shall go to school gitu, atau I shall go to the mosque gitu misalkan ya. Itu Nah, di situ- bagaimana? Bapak bisa jabarkan, bisa terangkan dulu penggunaan Oke. shall itu untuk apa gitu? Shall itu sama fungsinya dengan will, cuman mungkin di sini untuk masalah British English gitu ya Pak Fahmi. Untuk British jadi kita menggunakan shall. Dan shall itu biasanya juga digunakan untuk subjek I dan we. Gitu. Jadi penggunaannya sebetulnya shall dengan will itu apakah sama? Sama saja. Cuma kalau will kita bisa pergunakan untuk semua, kalau will kita bisa pergunakan untuk semua subjek, tapi shall hanya kita pergunakan untuk subjek I orang pertama tunggal dan we orang pertama jamak plural gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya Iya. penggunaannya. Mungkin Bapak bisa menunjukkan kepada pemirsa kita di rumah atau di sekolah. Okay. Okay, this is the example of the using of shall. Example, I shall make a glass of tea. Ya, Ya. mohon mouse-nya I digerakkan shall, Bapak. Ya. I shall make a glass of tea. Ya. Ya. Kemudian, we shall be glad see you again. We shall be glad to see you again. Ya, itu Ya, mesti harusnya tambahkan kita to, mengatakan to. Ah, We oke. shall be glad to see you again. Ya. Nah, di sini kita lihat subjek yang kita pergunakan adalah I, ya, dan we. Jadi shall itu hanya dipergunakan untuk subjek I dan we. Ya. Ya. Dan itu juga tidak boleh ditambahkan s Pak ya, misalnya shall make atau shall made, apakah tidak pernah? Tidak, ada? ya. Ya, dia cukup setelah shall, setelah kata kerja bantu shall di sini adalah bentuk kata kerja pertama, kata kerja dasar infinitif ya. Jadi Ya. tidak ditambahkan s ya. Ya, jadi diingat mungkin itu ya Pak ya Oke. untuk pemirsa kita di rumah atau di sekolah gitu Pak ya. Ya. Ya, mungkin ada contoh-contoh adverb yang menunjukkan waktu yang Bapak bisa memberikan kepada siswa kita gitu. Oh ya. Silakan Bapak. Oke, kita lihat dalam penggunaan future tense ya. Ya, kita memiliki adverb of time, keterangan waktu yang dipergunakan. Ya, misalnya tomorrow, Alright. ya, this evening, next week, next month, next year, ya, etc. dan lain-lain ya, Pak Fahmi. Ya. Jadi itu Tomorrow ya, tomorrow ini apa nih? Besok gitu Iya. ya. This evening, misalkan nanti Malam ini malam kali ya, gitu ya, iya. malam ini. Next week, minggu depan, next month, ya, next year, bulan depan, tahun depan dan sebagainya. Oh, Jadi ini mungkin pokoknya yang- masa-masa yang akan datang lah. ini yang Gitu. bisa menunjukkan waktu akan datang ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kalian harus ingat ya viewers di rumah atau di mana saja ya bahwa inilah apa namanya yang bisa digunakan untuk menunjukkan future. Ya, menarik sekali bukan? Nah, sekarang kalian udah siap dong ya untuk latihan di rumah. Kan saya minta tolong Pak Asep untuk memberikan latihan buat kalian. Oke, Pak Asep bisa memberikan exercises gitu. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh soal ya, exercises. Exercises, contoh soal number 1. Ya. Ya, Bapak bisa bacakan. Ya, Oke. silakan. Can you give Eddie a message for me? Ya, Oh, si aku A bertanya gitu ya. Aku baca kali B kali ya. Iya. Sure. Blank 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 at the meeting tomorrow morning. Oke. Can you give Eddie a message for me? Sure. Blank 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 at the meeting tomorrow morning. Nah, jawabannya A. I meet him. B. I have met. C. I will meet. D. I met him. Oke. Nah, jawabannya yang mana nih kira-kira nih Pak Fahmi? Ya. Can mungkin- you give Eddie a message for me? Ya, sure. Ya, kalau kita ingin menjawab untuk soal seperti ini, perhatikan adalah keterangan waktunya. Ya. Keterangan waktunya adalah tomorrow morning. Tomorrow morning ini adalah keterangan waktu masa depan untuk masa yang akan datang, besok gitu ya. Iya. Jadi kalau kita menggunakan keterangan waktu pada waktu yang akan datang, maka kita bisa lihat di sini kata kerjanya juga bentuk pada masa yang akan datang, yaitu bentuk future. Iya. Sekarang kita lihat jawabannya. Bagian A. I meet him, ya. I meet him at the meeting. Ya, ini bentuk present, ya, bentuk sekarang. Ya, jadi kalau menggunakan I meet adalah untuk menyatakan sesuatu yang rutin kita lakukan dan ini kurang tepat. Kemudian I have met.
I have met adalah bentuk perfect, ya. Ya, tidak tepat untuk tomorrow morning, untuk Kalau keterangan yang waktunya. kalau yang di itu apa Pak salahnya Pak? Atau yang di itu apa betul atau salah tuh Pak? Di I met. Hmm. Ya, I met itu bentuk past tense, ya, Oh, bentuk iya. lampau. Sedangkan yang kita bicarakan adalah tomorrow morning, ya. Besok pagi. Ya, bentuk yang akan datang. Jadi juga tidak tepat di. Jadi yang tepat jawabannya adalah I will meet. Jadi kita bisa menjawab ini dengan melihat keterangan waktu, tomorrow morning. Jadi kuncinya boleh saya katakan di mana tuh Pak ya? Kuncinya untuk menjawab soal ini Iya. ada di kata Keterangan waktunya, ya, adverb of time, tomorrow morning. ya. Ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang perlu kamu lihat adalah adverb of time-nya. Ya. Jadi mohon Bapak dibacakan, ditampilkan di monitornya Bapak. Oke, Jadi jawabannya yang jawabannya. mana? Ya. K, C, ya. I will meet him at the meeting tomorrow morning. Ya. Jadi di sini saya oke. garis bawahi antara will itu berhubungan dengan tomorrow morning dengan adverb of time-nya, Ya. keterangan waktunya. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah C. Kalian tentu jawabnya juga benar ya. I will meet him karena ada tomorrow morning. Ya, dilanjutkan Bapak nomor 2. Ya, kita lihat contoh yang Oke, berikutnya. nomor Bapak, ya. 2. What are you going to do tonight? Ya. What are you going to do tonight? Pertanyaannya. Ya, jawabannya B. Bla 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 bla. Ya, masih kosong. A. I'm going to start making dinner. Ya. B. I watch music concert on TV. C. I went to my friend's house. D. I do my homework every night. Ya. What are you going to do tonight? Ya, kita lihat pertanyaannya di sini. Pertanyaan adalah what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan nanti malam? What are you going to do? Oh, yang tadi Bapak terangkan ya, Ya. be going to tadi ya Pak ya. Iya, dengan menggunakan be going to. Ya. Apa yang akan kamu lakukan nanti malam? What are you going to do tonight? Nah, kita jawab A. I'm going to start making dinner. Ya. Bagaimana nih? Ya, I'm going to start making dinner. Betul tidak? Ya, kita lihat dari pertanyaannya going to, maka jawabannya juga dengan menggunakan going to. I'm going to start making dinner. Oke, kalau begitu kita lihat dulu yang B. I watch music concert on TV. Ya, I watch music concert on TV. Untuk pertanyaan B ini kurang tepat. Ya, I watch music concert on TV. Dia bukan bentuk future, tapi bentuk present. Ya, mungkin dia rutin menonton TV setiap hari, menonton musik konser on TV setiap hari. Ya, atau merupakan pernyataan saja bahwa dia menonton konser musik di TV. Kemudian C, I went to my friend's house. Bagaimana dengan yang C? Kamu bisa melihat kata kerjanya when, ya, yang soalnya adalah are you going to, ya. Pertanyaannya going to, ya, pada masa yang akan datang. Jawabannya when, ini untuk bentuk lampau. I went to my friend's house. Saya pergi ke rumah teman saya, ya. Di sini keterangan waktunya bisa minggu lalu, last time, last week, ya, yesterday, ya. Tapi tidak tepat untuk tonight, untuk nanti malam. Kemudian D, I do my homework every night. Ya, ini hampir sama dengan B, ya, dengan pertanyaan B, I do my homework every night, ya. Bentuk present. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, jawaban yang tepat adalah I am going to start making dinner. Ini adalah bentuk present future, ya, bentuk future, ya, sesuai dengan soalnya. Gimana, Pak Fahmi? Oke. Jadi what are you going to do tonight? Ya, what are you going to do tonight? Nah, apa yang akan kalian lakukan malam ini? Tentunya belajar ya. You are going to study English. English itu penting loh ya. Oke, Pak, mohon ditampilkan di monitornya jawabannya, Bapak. Oke, jawabannya Ya. A. What are you going to do tonight? Pertanyaannya, maka dijawab I'm going to start making dinner tadi, ya. I'm going to start making dinner. Ya, oke. Jadi jawabannya itu ya. Kuncinya adalah soalnya Bapak, saya sering melihat dalam latihan-latihan untuk SMK ya, ada yang di garis-garis bawahi itu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Mohon ada contoh Bapak yang bisa perlihatkan kepada siswa-siswa kita gitu, Bapak. Yang ada yang di garis-garis bawahi. Oke, ada contoh soal seperti itu. Nah, itu adalah error analysis, Pak Fahmi. Jadi untuk soal seperti itu ada kita menganalisa kesalahan
mana dari kalimat ini yang salah gitu ya. Ya. Oke, kita buat contohnya ya. Question number 3. Find the words phrase that is not correct ya. Find the words phrase that is not correct. Temukan kata atau frase yang tidak benar. Ya, jadi di sini kita harus mencari kesalahan ya, Pak ya. Iya. Oke, di sini ada soalnya. Edward met his fiancée 2 years and they get married next year after achieving his degree. Ya, Edward met his fiancée 2 years ago mungkin ini ya. And they get married next year after achieving his degree. Oke. Met ya. Kalau met di sini ya, ini mungkin kurang ya. Di sini harusnya ada ago, 2 years ago ya. Met di sini kurang tepat karena kita bicara masa lampau ya. Met di sini sudah benar gitu maksud saya. Met his fiancée 2 years ago karena bicaranya 2 tahun yang lalu, maka yang A ini tidak salah ya, met ya. Dia bentuk lampau dari meet. Nah, kemudian N juga tidak salah karena di sini kalimatnya adalah setara ya. Edward met his fiancée 2 years ago and they get married next year. Ini adalah kalimat yang setara. Jadi kita menggunakan N juga tidak masalah. Nah, sekarang kalau kita lihat C, get ya. They get married next year ya. They get married next year. Next year di sini kan waktu yang akan datang. Next year ya, tahun depan. Kalau kita berbicara untuk masa yang akan datang, maka jangan lupa di sini sebelum kata kerja kita juga menggunakan kata kerja future, tentunya dengan menambahkan will di sini. Jadi they will get married next year. Ya, kesalahannya ada di C ya. Seharusnya they will get married next year ya. Achieving jelas juga tidak masalah karena di sini after, setelah after biasanya memang diikuti oleh bentuk gerund ya, kata kerja yang ditambahkan ing after achieving. Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan kalau soal seperti ini, yang soal sepertiga ini ya Pak ya, di mana kuncinya Pak? Ya, kuncinya pertama kita harus yang pasti kita harus menganalisa kesalahan. Jadi kalau kita misalkan melihat ada kalimat met, met salah nggak ya? Kalau met kita lihat salah, kita lihat analisis keterangan waktunya seperti yang saya sudah jelaskan. Kalau kata kerjanya seperti ini, cocok tidak dengan keterangan waktunya? Oh, jadi Bapak mungkin di sini mengatakan met and then 2 years ago gitu ya? 2 years ago. Itu sudah betul ya Pak ya? Betul, karena keterangan waktunya 2 years ago, Sudah maka pas ya? kata kerjanya met itu tidak salah. Gitu. Kemudian berikutnya itu salahnya bisa dilanjutkan, diulang sekali lagi Pak. Yang ini yang they get married next year itu supaya lebih jelas. Jadi yang buat salah di mereka. sini adalah C ya, get. Kita kembali melihat keterangan waktunya. Next year di sini keterangan waktunya kan. Next year berarti kita juga berarti kata kerjanya itu harus kata kerja bentuk future, bentuk yang sama dengan keterangan waktu. Biasanya kalau dengan next year maka kata kerjanya adalah will get atau mungkin saja they are going to get gitu ya. Oh, Tapi jadi yang pasti itu ya, di sini apa salah namanya, getnya. jadi di sini setelah kata after itu apakah harus diikuti oleh ing form Pak? Setelah after, ya after itu biasanya diikuti tidak mesti ing form ya, tapi di sini karena achieve kata kerja maka kalau setelah after itu harus noun gitu ya. Oh, jadi itu harus ya Pak kata ya? kerjanya ditambahkan Jadi setelah ing, kata ya. after itu diikuti oleh ing form. Iya, Apakah harus oleh Pak? ing Apa? form. Iya. Kalau kata kerja dia diikuti oleh ing form. Kalau after itu kan temannya before Pak. Kalau Iya. before apakah sama Pak di sini Pak? Iya. Sebelum kita jeda, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit karena Bapak tadi menyinggung itu. Oke, before juga sama ya, seperti itu. Before going to school, sebelum pergi ke sekolah gitu. Kecuali kalau kita menyatakan before I go to school itu tidak perlu ing. Ya. Tapi kalau before diikuti kata kerja, maka kata kerja itu harus ditambahkan ing. Jadi itu ya. Jadi betul-betul di sini kita harus menganalisa ya Pak ya, Oke. kalimat itu yang mana yang betul dan mana yang salah ya. Nah, jadi pemirsa seperti tadi dijelaskan oleh Pak Asep ya bahwa 2 years ago jadi match sudah betul. Kemudian next year kalian di sini lihat bahwa ini kurang tepat. Jadi harusnya adalah ditambahkan will atau mungkin they are going to bisa ya Pak ya. They are going to bisa They saja. are going ya. to get Yeah. married
next week boleh ya. Boleh. Nah, kemudian Pak Asep juga tadi sudah mengatakan bahwa setelah after atau before ditambahkan apa tadi Pak? Tambahkan inform ya, after achieving his degree for example, seperti itu ya. Nah, bagaimana? Cukup menarik dan ternyata tidak terlampau sukar ya bahasa Inggris itu. Jadi kalian yang penting adalah berlatih dan berlatih. Error analysis ini juga akan keluar dalam soal ujian nasional kalian. Jadi kalian harus banyak berlatih. Pak Asep, gimana kalau kita jeda sejenak? Oke. Ya, viewers, we will have a break now ya, tapi stay tune with us TV Edukasi, oke? Alright viewers, thank you for still being with us. Terima kasih ya atas masih sama bersama kami ya. Kita akan bahas lanjutannya. And now what are you going to do next? Tentunya masih di sini bersama kita semuanya. Pak Asep, what are we going to do next? Okay, next we are going to talking about expressing the future in time clause. Oh, ini lain ya Pak ya dengan yang sebelumnya Pak? Iya, kalau tadi kita kan membicarakan future time dengan menggunakan keterangan waktu tomorrow, next year, kemudian next time, ya dan sebagainya ya. Sekarang kita menarik ya, Pak, ya? Menggunakan expressing the future time in clause. Oh, oke. Jadi tidak harus dengan keterangan waktu, tapi bisa berupa dengan clause, ya, dengan anak kalimat yang baru. For example, misalkan ini ya, contohnya. When Bob comes, we will see him. Ya, ini bisa dia di depan atau di belakang ya. Clause-nya, when Bob comes, we will see him. Ya, she is going to finish her work ya, before she leaves. I will eat dinner after I have finished. Ya, sini contohnya. When Bob comes, we will see him. Jadi biasanya kita setelah will ada keterangan waktu, tapi di sini kita menggunakan clause dengan when Bob comes. Jadi kami ketika Bob datang, kami akan menemuinya. Ya. Kemudian di sini she is going to finish her work. Ya. Dia akan menyelesaikan pekerjaannya before she leaves, sebelum dia pergi, sebelum dia berangkat. She is going to finish her work before she leaves. Kemudian, I will eat dinner after I have finished. Ya, I will eat dinner after I have finished. Saya akan makan malam setelah saya menyelesaikan after I have finished my work. Ya. Oke. Pak, saya lihat di situ will itu ketemunya dengan present ya Pak ya, atau present perfect ya sepertinya gitu ya. Apakah memang rumusnya seperti itu Pak? Ya, dia bisa. Yang pasti dia jangan dipertemukan dengan will juga gitu ya. Dia bisa juga dengan bentuk present, when Bob comes ya. Bisa dengan bentuk present, ini juga present ya, before she leaves ya. Kemudian bisa juga dengan I have finished my work, bentuk present perfect ya. Atau juga mungkin juga bisa juga dalam bentuk present continuous juga bisa gitu ya Pak ya. Ya, Bapak dilanjutkan Pak. Oke. Ini ada satu contoh lagi nih. Iya, okay. I'll wait her until they come ya. I'll wait here until they come ya. Saya akan menunggu di sini sampai mereka datang. Ya, the taxi will arrive soon as it arrives ya. The taxi will arrive soon as it arrives. Ya, dan kalimat berikutnya will be able to leave for the airport. Contohnya. Ya. Mungkin ada beberapa contoh-contoh kata-kata yang kata-kata. Jadi kan Bapak hanya mengatakan until, atau mungkin Bapak bisa bikin tabelnya, bisa ditunjukkan di monitor mungkin Bapak. Oke. Oh, oke. Nah, di sini ada catatan, a time clause begins such words ya, when, before, after, as soon as, until, while, and include a subject and verb. Jadi time clause
mulai seperti kata-kata dengan kata-kata when, kita bisa menggunakan time clause-nya dengan when, before, after, as soon as, ya, until, while, and include a subject and a verb. Ya, mungkin mohon Bapak terjemahkan mungkin when itu bahasa Ya, Indonesia when apa? di sini adalah ketika, before sebelum, after sesudah, as soon as ya seketika atau sesegera pada saat itu, until sampai, ya, while sementara gitu. Oh, jadi ini bisa dipakai dalam hal ini ya Pak ya? Dalam hal ini bisa dipergunakan kata-kata ini. Alright viewers, you see that it is interesting ya, jadi menarik ya. Jadi kata-katanya sudah dijelaskan seperti while, until, as soon as, dan segala macam ya. Sekarang kita latihan. Kalian siap ya untuk latihan? Jangan kemana-mana loh ya. Oke, Pak Asep mohon latihannya. Oke, kita langsung ke soal ya. Kita Alright. menuju soal ya. Ya, jadi di sini latihan ya Pak ya. Nah, kita mulai dengan latihannya di Oke. sini viewers. Oke. Exercise ya di sini. Number one. Question A. What will you do after you finish work? Wah, saya What kalau ke- will you do after you finish your work? Oh, oke. Saya kalau ketemu B jadi cuma blank, 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 blank. Ya. Ya, silakan Bapak. Oke, what will you do after you finish your work? Ya, B, blank, blank, blank. Jawabannya A, I drink fresh water. I oke. drink fresh water. B, I took a rest. C, I have eaten. D, I shall go to bed. Ya, what will you do after you finish your work? Ya, apa yang kamu lakukan setelah kamu bekerja, setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu? What will you do? Apa yang akan kamu lakukan after you finish your work? Setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu. I drink fresh water. Waduh, bagaimana nih jawabannya? Kalau I drink fresh water, Drink, seingat saya waktu sekolah present ya Pak ya. Is it bentuk correct? present. Betul, Betul Pak ya, Pak, Fahmi. I drink fresh water. Drink ini kan bentuk present. Ya, untuk rutinitas. Boleh nggak di situ di sana ya. masuk? Oh, sedangkan di sini kita kan menyatakan dalam bentuk future. What will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kita menjawab I drink fresh water, biasanya ungkapan ini kan yang biasa kita lakukan setiap hari kan? Oke. I drink fresh water ya. Nah, sementara pertanyaannya adalah bentuk future ya yang akan datang. Kemudian B, I took a rest ya. B, I took a rest. I took a rest. Ya. Bagaimana nih Pak Fahmi? I took a rest. Took itu seingat saya past tense ya Pak ya. Bentuk Betul? past Present atau past tense Pak? bentuk Mungkin past tense ya Pak ya. Took ya. Dia took a rest bentuk past ya. Dia bentuk kata kerja kedua dari take ya. Take Masuk menjadi nggak itu Pak took. untuk yang jawabannya? Apakah betul? Kalau I took a rest ini biasanya kita gunakan dalam bentuk lampau ya. Oke. I took a rest ya. Ya, pertanyaannya kembali saya tegaskan adalah bentuk future dengan menggunakan will. Nah, C, I have eaten ya. Saya sudah makan. I have eaten ya. Bagaimana dengan jawaban C? Ya. Mungkin mereka sedang mikir Pak ya. Iya. Mana A, B, C. Nah, ABC. Kalau C bagaimana? Jelas juga tidak bisa karena pertanyaannya tidak sesuai dengan jawabannya, pola kalimatnya nggak nyambung ya Pak Fahmi ya. Iya, Bapak. I have eaten ya, saya sepertinya sudah kurang makan. pas ya Pak ya. Sedangkan pertanyaan akan apa yang akan kamu lakukan, sedangkan dia menjawab sesuatu yang sudah terjadi ya. Jadi tidak pas. Kemudian D, I shall go to bed. Wah, gimana ini? Pertanyaannya will, ada jawaban I shall. Bisa nggak ya? Ya bisa saja karena di sini kan subjeknya I ya. Bertanya dengan what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Dia bisa saja menjawab dengan I shall karena dia subjeknya I. Iya. Ya, I shall go to bed. Iya. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu? Ya, jawabannya I shall go to bed. Saya akan pergi tidur. Ya. Jadi mohon jawabannya di mana Pak? Ditampilkan di monitor Pak. Oke, jawabannya adalah D ya. I shall go to bed after I finish my work. Oh, oke, I shall ya. go to bed after I finish my work. Jadi seperti Pak Asep tadi katakan bahwa I will go, jawabannya boleh saja I shall ya. What will ya Pak ya? Yeah. What will you do? What will you do? I shall go ya kan, kalau subjeknya adalah I dengan we ya. Bapak mohon maaf Pak, kalau
yang di garis bawahi seperti itu, apakah model-model seperti ini mungkin bisa keluar, Pak? Bapak bisa kasih contoh yang berikutnya mungkin? Ya, Oke. karena mungkin mereka bingung ya Pak ya soal seperti Iya, ini. memang kadang-kadang soal ini agak membingungkan ya, Iya Bapak, karena silakan. harus menganalisa kesalahan ya. Iya, iya. Oke, kita lihat coba contoh soal nomor 2. They are going to saw the temples before they have visited the museum. Ya. They are going to saw the temples before they have visited the museum. Ya. Coba kita lihat yang D. Yang D jelas kalau dilihat tidak ada masalah ya. A, they are going to saw. Ya, they are going to saw the temples. Mereka akan mengunjungi candi sebelum mereka mengunjungi museum, ya. Before they have visited the museum, ya. Mereka akan mengunjungi candi before they have visited the museum. Ya. Oh, di sini ada kesalahan, harusnya di sini after ya. Before they have di sini jelas tidak masalah, they have visited. Nah, yang salah itu adalah B, Pak Fahmi. Oh, Ya, iya. B. Karena setelah going to dia biasanya diikuti oleh infinitive verb, kata kerja pertama. Jadi they are going to see. Ya, they are going to see the temples before they have visited the museum. Ya. Ya. Jadi itu apakah rumus ya Pak ya? Be going tadi Bapak katakan harus diikuti dengan apa tadi Pak? Dengan C ya Pak ya? Dengan C. Itu apakah rumus atau bagaimana Bapak mohon jelaskan? They Sekali are lagi. going to see. Ya, memang setelah to itu biasanya diikuti dengan infinitive. Jadi they are going, ya, di sini kita lihat ada to kan. To itu harus diikuti oleh infinitive verb, kata kerja dasar. Ya. Jadi setelah will, kalau will itu setelah modals biasanya diikuti oleh infinitive verbs. Jadi setelah to juga harus kata kerja dasar. Ya. To see, tidak to saw ya. Iya. Bapak mohon maaf Pak, apakah seandainya kalimat itu are going to-nya saya ganti menjadi will, apakah masih mungkin Pak seandainya? They will so, apakah Bisa boleh? saja, ya. They will, tapi jawabannya see-nya tetap see, tidak boleh so. Ya. Setelah will juga diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. They are will atau they will see gitu ya. Iya. Ya. Jadi mohon maaf Pak, ditampilkan di monitor jawabannya Pak yang betul. Jawabannya yang benar adalah ya, they are going to see the temples before they have visited the museum. Ya. Ya, alright. Viewers, what are you going to see? Ya, are you going to see the temples? Ya, after you have visited the museum, apakah kalian akan melihat candi-candi setelah kalian mengunjungi museum? Ya, mudah-mudahan jawaban kalian juga benar ya. Ingat setelah itu harus diikuti oleh infinitive ya Pak ya? Infinitive. Jadi Oke. jangan salah itu ya, tidak boleh they are going to so misalnya ya. Kita lanjutkan contohnya ya. Oke Bapak, ada contoh yang lain? Oke, number 3. Coba kita lihat contoh. They are going to have a holiday. Ya. Jawabannya A, 2 days ago. B, after they finish the test. C, since last week. D, at this moment. Ya. They are going to have a holiday 2 days ago. After they finish the test. Since last week. Atau at this moment. Ya. Nah, di sini kita melihat keterangan waktu. Kalau jawabannya adalah keterangan waktu, maka yang kita perhatikan adalah verbnya. Ya, yang kita lihatkan adalah verb. They are going to. Ya, mereka akan. Ya, they are going to have a holiday. Mereka akan berlibur. Ya, kalau kita di sini lihat verbnya bentuk future, maka keterangan waktunya juga harus bentuk future. Iya, Bapak. Ya, apakah 2 days ago? Ya, 2 days ago keterangan waktu bentuk lampau. Ya, 2 days ago keterangan waktu bentuk lampau. Ya, 2 hari yang lalu. Kemudian after they finish the test, setelah mereka menyelesaikan tes, ya, after they finish the test, ya. Bagaimana dengan yang ini? Ya. Sepertinya betul, tapi saya tidak tahu. Oke. Nah, inilah bentuk tadi yang kita katakan bentuk future times dengan menggunakan clause gitu ya, time clause-nya. Jadi kalimat ini benar. They are going to have a holiday after they finish the test. Setelah mereka menyelesaikan tes ya. Pak, kenapa since itu salah, Pak? Oke, since last week they are going to have a holiday. Mereka akan berlibur since last week, sejak minggu lalu.
Nah, ini kan bentuk present perfect, ya. Untuk keterangan waktu present perfect, since last week. Ya, dilihat dari artinya juga nggak nyambung, ya. Mereka akan berlibur sejak minggu lalu, gitu, ya. Jadi juga harus kita lihat konteksnya, iya, ya, Pak, ya. konteksnya. Kalau yang di itu salahnya di mana, Di Pak? at this moment, ya. They are going to have a holiday at this moment. Mereka, ya, di sini adalah are going to have adalah akan, ya. Sedangkan at this moment adalah keterangan waktu untuk sedang. Oh. Mereka sedang berlibur. Okay, yeah. Viewers, so what are you going to do after you have a holiday, ya? So I think sekarang belajar dulu, kemudian setelah itu apa yang akan kalian lakukan, ya? Jadi seperti itu materi yang kita bahas hari ini, ya. Nah, sebelum kita selesaikan masalah soal pembahasan hari ini, kita akan minta tolong Pak Asep untuk memberikan tips untuk kalian, oke? Pak Asep, mungkin tipsnya sebelum kita mengakhiri program kita hari ini. Oke, tipsnya adalah, ya, para siswa sekalian, siswa SMK di seluruh Indonesia, untuk menghadapi ujian negara ini maka sering-seringlah berlatih, ya, berlatih di rumah, tidak hanya belajar di sekolah saja. Sebab bahasa Inggris kamu bisa dapatkan dimanapun, ya. Jadi belajarlah dimanapun kamu berada, kamu belajar, gitu. Ya. Wah, terima kasih Pak Asep, menarik sekali ya pelajaran hari ini ya tentang rencana-rencana kita yang akan datang. Seperti itu Pak ya, mudah-mudahan ada gunanya buat pemirsa kita ya. Terima kasih Pak Asep. Ya. Alright viewers, you see it is interesting, isn't it? Ya, jadi sangat menarik bukan topik kita hari ini tentang future plan. Sekarang setelah acara ini, what are you going to do? Ya, tentunya belajar dan belajar dan belajar. Seperti pesan Pak Asep, keep on trying, keep on practicing. Ya, get the highest score for ujian nasional dalam bahasa Inggris. Ya, alright viewers, thank you for joining the program. I hope you get something from what we have already discussed today. See you in another program. Bye bye. Terima kasih semuanya ya. Ya, Pak Asep, terima kasih.